gitu. Kira-kira cocok nggak dengan bangunan yang akan Anda bangun. Nah, ini yang kemarin dipakai latihan. Nah, untuk yang lain kemarin saya sebutnya secara detail hanya sampai kawasan lindung ya. Nah, ya, rasanya sampai kawasan lindung. Nah, kalau kita masuk ke kawasan budidaya, itu kita akan masuk ada kawasan hutan produksi terbatas. Ini bukan di perkotaan ya. Dan produksi tetap juga biasanya tidak di perkotaan. Kalau yang ini kawasan hutan produksi, kawasan budidaya ini bisa berubah status, tapi tadi harus sesuai dengan tata ruang. Kalau kawasan lindung itu proses perizinannya itu akan lama. Ntar ada yang saya lupa. Nah, kalau kawasan tadi kawasan lindung perizinannya panjang dan harus mengganti. Nah, kawasan budidaya juga itu ada peraturannya. Jadi misalnya ini hutan produksi, ini boleh beralih status, tapi nanti harus ada penggantinya tergantung dari RT RW. Demikian juga hutan rakyat. Jadi pada prinsipnya kalau kawasan budidaya boleh beralih fungsi, tetapi harus tetap sesuai RT RW, kemudian nanti harus tercapai dari sasaran pembangunannya. Nah, ini kalau untuk pertanian, ini ada beberapa hal. Jadi misalnya ini untuk pertanian lahan basah, gitu ya. Pertanian lahan basah itu ada ini pen saya, karena pennya hilang. Oke, gimana pennya? Kalau pennya hilang, bentar ya. Saya ini kan dulu. Ya maaf. Nah untuk lahan pertanian basah ini kalau sawah gitu ya. Ini kalau misalnya di sini sawah, untuk sawah ini ada yang kita kenal dengan pertanian abadi. Lahan pertanian abadi. Ini artinya memang dia strategis untuk produksi pertanian, tanahnya subur, kemudian itu dipertahankan. Nah ini lahan pertanian abadi ini ditetapkan berdasarkan SK bupati atau wali kota. Nah ini kalau sudah ditetapkan, maka kalau ada di sini, kalau mau ada perubahan fungsi, kalau mau ada perubahan fungsi, maka penggantian 10 kali lipat. Jadi harus digantinya 10 kali lipat. Jadi kalau ada satu lahan ditetapkan sebagai lahan sawah produktif, sawah abadi, dan dia biasanya itu umumnya itu adalah irigasi teknis ya. Ada dia juga masuknya irigasi teknis. Kenapa kok keluar? Maaf ini lagi kacau.
Ya, kalau dan ini biasanya dia merupakan irigasi ini apa? Dia sawah irigasi teknis. Maka itu gantinya adalah 10 kali. Nah, ini kenapa diganti 10 kali ya? Karena ya supaya kita hati-hati dengan lahan persawahan kita. Tidak semua lahan itu kita bisa buat sebagai lahan sawah yang subur karena infrastrukturnya, kemudian jenis tanahnya dan sebagainya. Ditambah lagi ya jelas beras itu makanan utama kita. Nah, jadi begitu. Nah, cuman dengan adanya aturan ini ada undang-undangnya. Undang-undang pertanian gitu. Jadi ada Permen Juklatnya ada di Peraturan Menteri Pertanian. Nah, hanya sekali lagi ini kuncinya di sini di SK-kan tidak oleh bupati atau wali kota. Jarang begitu ada bupati atau wali kota yang menetapkan lahan pengganti lahan sawah pertanian abadi. Kalau toh ada itu luasannya kecil sekali. Kenapa? Ya balik lagi gitu ya. Nanti kalau tiba-tiba mereka kan paling berapa sih? Bupati wali kota itu 5-10 tahun lah ya berkuasanya. Nanti kalau pas dia berkuasa ada investor, kalau dia menetapkan satu lahan sebagai lahan sawah abadi, maka kalau pas ada investor datang ya dia akan kehilangan kesempatan karena investornya akan kesulitan harus mencari luas lahan 10 kali lipat dengan kesuburan yang sama ya. Jadi ini ada syaratnya lagi, nggak cuma luasnya aja. Ini ada tingkat kesuburan, kemudian di sini infrastruktur. Nah, jadi Anda hati-hati kalau mau bikin gedung di daerah pertanian gitu ya. Ya kira-kira itu. Jadi, nah sekarang ya persoalannya tinggal di situ. Berani nggak kepala daerah itu menetapkan itu? Gitu ya. Kebetulan saya ini bukan sombong, tapi kebetulan rumah saya ini termasuk golongan rumah mewah begitu ya. Karena kondisinya mewah itu mepet ke sawah begitu. Jadi rumah saya persis belakang rumah saya itu masih sawah gitu ya dan itu mungkin sekarang sudah termasuk langka di Kota Bandung ya. Di kota statusnya Kota Madia, kalau di kabupaten mungkin masih banyak. Yang statusnya di Kota Bandung saya mungkin saya coba tunjukkan nanti ke Anda gitu ya. Jadi takutnya saya disangkanya sombong, disangkanya bohong. Saya akan perlihatkan bahwa rumah saya betul-betul rumah mewah alias mepet di sawah gitu ya. Ntar saya tunjukkan ke Anda. Rumah saya, jadi saya stop share yang dulu, yang ini saya ganti. Ini sudah langka di Bandung. Nah, ini rumah saya di Sukapura, Kiara Condong gitu ya. Ini rel kereta api stasiun Kiara Condong. Udah kelihatan ya? Ini sudah Pak. Kelihatan Pak. Sudah lah. Ini rel kereta api stasiun Kiara Condong sekitar sini. Ini rumah saya, Jalan Kiara Asri gitu ya. Nah, betul. Jadi rumah saya itu betul-betul rumah mewah gitu ya, mepet ke sawah. Saya tinggal loncat aja udah masuk sawah. Nah, lahan-lahan seperti ini harus dipertahankan. Jadi kalau suatu saat Anda bisa lihat di sini sudah padat.
gitu ya. Daerah kompleks saya sekitar sini saya nggak tahu ada di antara Anda yang dekat sini atau enggak, suka banjir gitu di daerah sini. Kalau beberapa tahun lagi ini sudah hilang, ini Anda lihat ini sudah dibeli oleh tetangga gitu ya, tanah segini, ini sudah mulai bukan berkurang peresapannya. Tapi kalau nanti ini sudah dibeli kemudian diganti, sawahnya sudah berkurang, itu ini sudah menjadi pancingan, begitu ya, ini sudah dibeli orang, maka mungkin limpasan dari kompleks rumah saya ini sudah mulai berkurang, maka akan mudah terjadi banjir, gitu ya. Walaupun di sini ada sungai, gitu. Ini sungai. Nah, ini yang Sungai Cidurian, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini sawah yang tinggal sedikit di Kota Bandung sudah nggak terlalu banyak. Nah, kalau ini besok ada, saya nggak, ini tidak ditetapkan oleh Wali Kota Bandung sebagai sawah pertanian abadi ya. Karena sudah banyak ngincar developer. Kalau nanti ini ditetapkan sebagai sawah abadi, kalau ada developer mau ngebangun udah susah gitu ya, dia harus cari tanah dengan tingkat kesuburan dan infrastrukturnya sama. Dan ini harus dicetak, jadi nggak boleh dikasih cuma luasnya begitu. Jadi harus dicetak dulu, harus jadikan dulu sawahnya gitu ya. Sudah siap tanam, baru yang ini boleh digunakan. Nah ini sebetulnya kita sudah cukup ketat dengan aturan, hanya yaitu kadang-kadang ada titik-titik lemah seperti itu tadi saya sampaikan. Kalau kawasan lain itu tentunya bisa berubah ya statusnya. Nah, jadi seperti tadi yang saya gambarkan, jadi walaupun di kota itu kadang-kadang ada sawah yang ditekan. Jadi seperti kemarin yang terjadi beberapa tahun yang lalu itu adalah pemerintah daerah mau membuat terminal Kota Tasik gitu ya. Jadi membuat terminal bis abadi gitu ya. Jadi dia harus mencetak sawah lagi dengan luasan 10 kali lipat. Nah ini dan cukup sulit. Nggak boleh membeli sawah yang ada kemudian dibeli gitu. Nggak boleh juga gitu. Jadi betul-betul harus mencetak sawah. Kemudian ada pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan kemana ada. Nah, kemarin saya sempat sampaikan juga bahwa di dalam tata ruang itu dominan. Jadi misalnya kemarin bagus ada yang mengambil jalan Gatot Subroto, kalau nggak salah itu ada yang daerah pertahanan gitu ya. Gatsu itu di depan BSM ya. Trans Studio itu di depan Trans Studio itu kan sebetulnya untuk pertahanan. Tapi artinya di situ adalah untuk kegiatan pertahanan termasuk rumah-rumah dinas tentara gitu ya. Jadi kalau disebut di situ juga ada sekolah, ada kantin sama dengan kawasan pendidikan. Kawasan pendidikan juga pasti ada kantinnya, ada jasa fotokopi dan sebagainya. Jadi tidak hitam putih gitu ya, hanya dominasinya adalah kegiatan pertahanan gitu ya untuk daerah Gatsu. Oke, ini struktur wilayah kemarin sudah jadi ada TPPG, mungkin transportasi tidak. Nah, hanya mungkin yang harus dilihat bahwa kalau Anda merubah atau berubah tata guna lahan, fungsi lahan misalnya, kemarin bagus juga dengan ambil Cipaganti misalnya, itu daerahnya daerah pemukiman dan tidak terlalu banyak berubah, sebenarnya lebih banyak pemukiman. Ada tempat makan sedikit-sedikit, ada tempat pertemuan, tapi itu dominasinya masih masih perumahan. Tapi karena daerah sekitarnya berubah, Ciampas berubah, gitu ya, Setiabudi berubah, maka trafiknya berubah. Sehingga jalan Cipaganti pun jadi macet dan akhirnya dibuat satu arah. Jadi
kalau salah satu rekayasa untuk mengurangi dampak perubahan tata ruang itu adalah ya rekayasa lalu lintas, jadi bisa bikin jalan baru atau rekayasa lalu lintas yang lain. Saya nggak tahu apakah Anda mengenal lahir itu jalan Cipaganti sudah searah atau belum gitu ya. Tapi zaman saya dulu di Bandung itu nggak ada, hampir semua jalan dua arah. Jalan searah itu kalau memang jalannya hanya cukup untuk, tapi dengan berkembangnya kota, banyaknya kendaraan, mulai deh ada jalan yang searah gitu ya. Nah itu dampak. Jadi walaupun Anda tidak bergerak, akan lebih banyak lagi jalan searah. Jadi kalau kemana-mana harus muter gitu ya. Oke, transportasi. Mengenai tata ruang seperti itu, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya akan bahas seperti apa yang ada di video tadi ya. Saya akan bicara masalah ruang terbuka hijau. Oke. Ya, salah satu tata ruang yang harus kita perlukan itu adalah ruang terbuka hijau. Targetnya ada dua. Jadi kalau nanti Anda dilihat membangun di suatu daerah, Anda harus tahu di samping Anda sudah kenal namanya koefisien dasar bangunan, ada koefisien lantai begitu ya, luasan lantai dan sebagainya. Nah ini harus diperhatikan kalau Anda mau membangun satu gedung, itu harus tahu di daerah tersebut seperti apa. Nah termasuk areanya, apakah itu termasuk area hijau atau tidak. Jadi setiap area di Kota Bandung itu sudah dibatasi. Polban itu harusnya sekitar maksimum itu harusnya 40% gitu ya. Ininya bangunannya bukan tamannya, tapi ternyata terbalik sekarang kan. Kalau Anda lihat di Polban itu lebih banyak gedungnya, lebih banyak perkerasannya dibandingkan dengan hijaunya. Ini kita lihat ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini ada definisinya. Tadi juga di mana? Di video sudah dijelaskan. Kita sudah punya undang-undangnya. Tentunya ini sudah diganti dengan peraturan yang baru kemarin, 21 tahun 2021 gitu ya. Kemudian ada peraturan menteri, ini masih disesuaikan gitu ya. Nah, tadi juga disebutkan ruang terbuka hijau adalah daerah memanjang, jalur, dan atau mengelompok satu area gitu ya, yang penggunanya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuhan, taman, baik yang tumbuh di tanaman secara alamiah maupun sengaja. Jadi, area terbuka itu makin lama berkurang sehingga sekarang mulai buat lagi yang baru-baru. Gitu. Kemudian menurut peraturan Menteri Dalam Negeri ini khususnya untuk tata kota, ini juga ruang terbuka perkotaan. Ini adalah bagian dari ruang terbuka. Suatu kawasan perkotaan diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung sifat ekologinya. Gitu ya. Ini ada tujuannya, ada ekologi. Artinya kalau ekologi berarti lebih ke bisa ke iklim mikro, bisa juga ke keanekaragaman hayati. Kemudian ada fungsi sosial, untuk kegiatan, fungsi daya, kemudian ekonomi, dan estetika keindahan kota. Jadi ada 5 fungsi utama sebetulnya kalau Anda lihat.
kalau klasifikasinya ada secara fisik, ini ada RTH alami, ini berupa habitat liar, alami, kawasan lindung, dan taman nasional. Di Bandung ini adalah Taman Juanda ya, kalau di Bandung. Ini kalau di Bandung itu Taman Juanda. Nah, ada yang menyebutkan sekarang Bandung misalnya Baksil gitu ya, disebut hutan kota gitu ya, Babakan Siliwangi. Tapi sebetulnya zaman kecil itu Babakan Siliwangi itu sawah. Gitu ya. Itu daerah persawahan. Kemudian pelan-pelan terus berubah gitu, ada Sabuga dan sebagainya. Pertama ada rumah makan dulu di situ. Makan lebur kuring zaman dulu ya. Makan di situ sekelilingnya sawah, memang nyaman gitu ya. Kemudian mulai ada Sabuga dan sebagainya. Kemudian mulai ditanamin karena gersang ditanami gitu ya. Sehingga orang menyebutkan itu sekarang hutan kota. Ya nggak apa-apa disebut sebagai hutan kota, tapi bahwa apakah dulunya hutan? Tidak. Gitu ya. Toh bisa kita lihat dari umur pohon yang ada di situ. Gitu ya. Itu bukan alami gitu ya. Tapi yang alami itu adalah Taman Juanda. Kalau di Bogor jelas itu ya. Kalau kita lihat Taman Kebun Raya Bogor, nah itu memang alami. Di Bandung yang alami mungkin Taman Lansia gitu ya, itu masih pohonnya. Kemudian Taman Balai Kota, itu pohon di sekelilingnya ada pohon-pohon karet di situ, sebagian juga masih itu. Tapi kelihatannya itu sudah tidak bisa disebut sebagai hutan kota. Hutan kota yang bagus itu di Padang gitu ya, itu bagus hutan kotanya. Kalimantan jelas ada beberapa hutan kota yang masih bagus. Ini juga ada RTH non alami, ini yang banyak di Bandung. Ya, ini banyak ada di Bandung. Kemudian kalau kita lihat dari struktur ruang, manfaatnya. Jadi kalau struktur ruang ini kan jadi ada manfaatnya. Jadi ada hutan kota yang pola ekologis. Ini kalau dari pola ekologis tadi tujuannya dua di sini. Ini bisa secara iklim mikro, jadi menambah kelembaban, kesejukan di sekitar situ, atau di sini adalah dari keanekaragaman hayati. Nah, saya punya, kalau dulu sebelum adanya COVID, itu saya kebetulan sering olahraga di mana, di Saparua. Di situ dulu ada burung pelatuk gitu ya. Ada burung pelatuk, tapi pada musim-musim tertentu dia akan datang. Kemudian nanti dia akan hidupkan pohonnya juga cukup pohon yang tua di sekitar Saparua itu. Nah, itu berarti dia punya fungsi ekologis di sekitar situ. Gedung Sate ada juga gitu ya. Kalau di Taman Balai Kota itu kan terus dikasih merpati dan sebagainya, jadi tapi itu sudah bukan aslinya. Yang lebih asli lagi kalau Anda masuk kawasan di Pindad ya, PT Pindad itu pohon-pohonnya juga pohon-pohon tua dan di sana jenis burungnya cukup banyak. Kalau di TB dulu pernah ada bangau putih ya, tapi itu sebetulnya bukan asli daerah situ. Nah ini punya fungsi ekologis. Nah sayangnya di kita masih ada kalau di kota harusnya sudah tidak boleh ada perburuan burung-burung gitu ya, karena memang harusnya burung-burung itu dipelihara gitu ya untuk tumbuhnya si tanaman itu sendiri. Jadi dia punya RTH yang punya ekologis. Ini ada iklim mikro dan keanekaragaman hayati. Kemudian juga ada RTH yang pola planologis. Ini mengikuti struktur ruang, jadi untuk perkotaan. Dan ini biasanya juga punya
fungsi planologis itu kalau misalnya dia paru-paru kota, begitu ya. Ya estetik di sini sebetulnya planologis itu sudah estetika dan fungsinya. Jadi misalnya daerah yang perkantoran atau daerah yang trafiknya tinggi harusnya ada jalur hijau. Ini mengikuti struktur ruang. Dari segi pemilikan ada yang publik, ada yang private. Privat itu artinya di dalam halaman yang terbatas, jadi aksesnya terbatas di hotel-hotel, gitu ya. Kalau yang publik itu ya banyak, gitu ya. Kemudian berdasarkan fungsi tadi sudah ada fungsi ekologi, sosial budaya ini umumnya publik, arsitektural, estetika ini juga masuk ke planologis tadi. Kemudian ada fungsi ekonomi karena dia wisata. Nah ini di Bandung banyak juga yang punya fungsi ekonomi, nanti salah satu bahas Anda. Jadi dia menjadi pusat ekonomi lah. Salah satunya mungkin kalau diingat ini adalah mungkin kalau dari segi konsep itu alun-alun Cicendo misalnya ya. Itu dia punya fungsi ekonomi. Kemudian tadi Baksil ada juga fungsi ekonomi. Nah ini klasifikasinya, ada taman kota, tadi sebetulnya yang kita bicarakan tadi, ini adalah RTH kota, kemudian ada taman wisata alam, kalau di Bandung itu masuknya ke, tadi yang saya sebutkan, Taman Juanda, kemudian juga untuk rekreasi, ini umumnya semuanya masuk tempat rekreasi. Gitu. Jadi kalau ada taman wisata alam maupun taman kota itu digunakan untuk rekreasi. Nah, yang mungkin yang harus bisa saya sampaikan juga, kalau segitiga yang di tengah jalan itu nggak bisa disebut sebagai RTH itu ya. Kalau yang di pinggir jalan masih boleh, tapi yang RTH, kalau yang di mana di bundaran-bundaran itu bukan RTH. Kemudian ada taman lingkungan perumahan atau pemukiman. Kemarin Pak Ridwan Kamil sebelum waktu masih jadi wali kota dia membuat taman RW. Dia walaupun sulit disebut bahwa itu RTH karena luasannya yang kecil gitu ya. Kemudian taman lingkungan perkantoran ini yang tadi sebetulnya sudah masuk ke planologis sebetulnya ya. Dia untuk daerah lingkungan perkantoran dan komersil. Taman hutan raya Juanda kalau di Bandung, hutan kota Bandung nggak ada hutan kota gitu ya. Yang mendekati hutan kota itu mungkin karena ada luasan minimumnya ya untuk satu kawasan disebut hutan kota. Saya nggak tahu apakah di sekitar Bojongkoneng itu hutannya masih bagus atau tidak. Tapi kalau Anda lihat di sekitar Bojongkoneng, mungkin kita bisa lihat sebentar gitu ya. Kita lihat di nanti kita lihat di Google Earth apakah sekitar Bojongkoneng. Jadi kalau Bojongkoneng dulu juga ada semacam hutan yang dipelihara gitu, tapi sebetulnya tujuannya itu lain gitu. Jadi tujuan hutan di Bojongkoneng itu adalah karena dulu daerah di situ merupakan gudang mesiu ya, gudang persenjataan untuk TNI, sehingga di situ orang diusahakan tidak masuk gitu ya, dihijaukan gitu ya, banyak ularnya gitu ya, supaya orang tidak masuk ke situ. Itu merupakan bentuk pertahanan ya, jadi menyebar ular di sekitar situ juga itu ya mungkin tidak sengaja juga, tapi karena kemudian dibatasi orang jalan masuk, jadi banyak di situ ularnya. Jadi sekitar Bojongkoneng saya belum sudah lama nggak lihat apakah hutan di sekitar Bojongkoneng masih bagus atau tidak. Nanti kita bisa lihat gitu lewat Google Earth. Hutan lindung sudah jelas, kemudian hutan alam kayak ini sudah di umum, jadi bukan di perkotaan. Ini ada kebun raya, kebun binatang. Nah ini di Bandung kebun binatang, tapi makin sekarang juga pohonnya sudah makin kecil.
pemakaman umum makin luas, tapi ya itu tadi sebetulnya harus dikembalikan seperti di DKI. Jadi kita ada kebiasaan pemakaman itu kemudian dibikin batu nisan dan sebagainya. Sebetulnya pemakaman dengan ya kita mungkin, saya tidak melarang juga, tapi mungkin mau bikin batu nisan yang bagus itu adalah untuk menghormati yang sudah meninggal gitu ya. Tapi sebetulnya dengan adanya batu nisan itu resapannya, bidang resapannya menjadi kurang. Jadi kalau sekarang di DKI dan di beberapa kota lainnya itu ditetapkan tidak boleh lagi pakai batu nisan yang seperti apa, yang besar. Cukup penanda saja, luasannya mungkin sekitar 30 kali 40 dengan tulisan gitu ya. Tidak perlu harus sepanjang makam gitu ya. Jadi ini juga kebijakan baru yang perlu kita dukung begitu ya. Bukannya tidak menghormati yang sudah meninggal. Dari lapangan olahraga ini dianggap ruang terbuka, tapi belum tentu. Ya hijaunya mungkin kalau dia rumput. Kalau rumput, tapi kalau sekarang perkerasan mungkin beda lagi. Kemudian parkir terbuka. Nah, apakah dia masuk sirkulasi untuk udara tergantung jumlah pohonnya berapa. Kemudian juga apakah dia termasuk parkir yang sifatnya ramah lingkungan, kita lihat perkerasannya seperti apa. Apakah pakai porus, pakai paving grass block yang bisa meresapkan air. Nah, kita lihat klasifikasinya seperti apa. Nah, ini kita sebut lahan pertanian kota yang tadi. Kemudian jalur di bawah SUTT, ya, saluran udara tegangan tinggi. Nah, ini juga sebetulnya mungkin orang pada takut tinggal di bawah SUTET gitu ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kalau di DKI udah nggak boleh, sekarang harus turun ya, harus ditanam. Sebetulnya ada bagusnya juga, saat itu orang tidak tinggal di bawahnya, walaupun secara medis sebetulnya tidak terbukti secara nyata bahwa tinggal di situ itu akan akan sakit, gitu ya, lebih banyak ke masalah stresnya. Ini sepadan sungai, sepadan pantai. Nah ini kalau Anda lihat di beberapa negara, sepadan sungai itu kiri kanannya dipakai olahraga pada saat hujan. Ya, itu pada saat airnya tidak banyak. Pada saat airnya banyak, ya dia jadi penampungan. Di kita mungkin yang coba dikembangkan tapi belum berhasil juga, hanya berhasil pada satu spot, itu adalah Cikapundung. Kita nggak bisa dari hulunya. Anda lihat Cikapundung itu kalau dari hulu, daerah Unpar dan sebagainya itu sudah lewat. Semuanya sudah di pinggir sungai gitu ya. Bahkan ada yang melebihi begitu ya. Termasuk Ciwok gitu ya. Itu juga sudah melebihi. Jadi Anda bisa lihat. Jalur pengamanan jalan, median jalan, jalur kereta api. Nah, kalau jalur kereta api udah nggak ada nih, pinggir-pinggirnya sudah jadi perumahan. Seperti yang tadi, yang Anda lihat di daerah rumah saya tadi, sudah padat dengan perumahan di sisi kereta api. Nah, ini ada kawasan Jatiluhur, kemudian daerah penyangga buffer zone, ini banyak untuk daerah industri. Ini fungsinya di samping untuk menyerap polutan, ini juga membatasi kebisingan. Biasanya ada namanya buffer zone. Kemudian ini roof garden di kita sudah mulai ada, walaupun tujuannya komersil, tapi nggak apa-apa. Nanti kita lihat, kalau kita sudah bicara masalah green building, ini taman atap akan berfungsi banyak. Kemudian ada perkantoran Anda bisa baca. Nah, tapi kalau kita lihat terutama tadi ya, kalau di kita ini sama dengan yang tadi, ini yang harus kita perhatikan, luas taman ini minimal 0,5 meter persegi per penduduk RW. Dengan luas
minimal 1.250. Nah, ini yang diikuti oleh Pak Ridwan Kamil. Hanya sebetulnya bagusnya 1.250 itu adalah luas tamannya, bukan luas tutupannya. Nanti akan saya perlihatkan, kita lihat contohnya apa yang dimaksud dengan luas tutupan. Nah, kalau Anda lihat ruang terbuka, ini dari klasifikasinya dari segi fisik, ada RTH alami, ada non-alami. Yang RTH alami ini punya fungsi ekologis, bisa dibilang sebagai fungsi sosial budaya. Sedangkan yang non-alami biasanya lebih ke estetika dan ekonomi. Kemudian juga ada mengikuti pola ekologis dan pola planologis. Kalau kepemilikan RTH alami ini umumnya publik. Walaupun kalau Anda lihat sekarang di mana? Di Bandung Utara ya, daerah Dago sana ada daerah-daerah yang memang sebetulnya dia RTH alami, tapi sudah dibangun hotel, sudah dibebaskan, sebagian dibuat untuk hotel, itu menjadi RTH publik, RTH private gitu ya. Hanya pengunjung hotel saja yang bisa menikmati. Ya, ada plus minusnya kalau kita lihat situ. Tapi ini adalah ruang terbuka hijau. Nah, yang Anda harus perhatikan kalau Anda mau membangun hotel dan sebagainya, ini saya sebutkan tadi terutama di Bandung Utara, begitu Anda harus hati-hati dengan ketentuan tentang RTH. Berapa persen sih yang Anda boleh bangun, gitu ya. Terus walaupun ada gitu teknologinya, gitu ya. Jadi misalnya kita lihat tadi kalau RTH-nya itu berfungsi misalnya untuk daerah seperti Polban ya, itu lebih ke arah resapan air. Kita sudah melebihi dari ketentuan gitu ya, ada gedung parkir dan sebagainya nanti akan diperluas. Maka kalau dia fungsinya resapan air, ya mungkin bisa kita rekayasa dengan membuat kolam resapan, ya, kolam detensi gitu ya untuk meresapkan air, sumur resapan gitu ya. Kemudian kita juga resirkulasi dari air hujan gitu ya. Ini kita bisa lakukan. Tapi yang penting bagi kita adalah Anda tahu fungsinya RTH, kemudian secara plan logis, secara pola ruang, lokasi yang Anda bangun itu fungsinya apa. Sehingga kita bisa menentukan berapa persen sih hijaunya. Nah, biasanya nanti kalau Anda mau bikin gedung ini di proses AMDAL ini akan dipertanyakan. Berapa persen yang Anda bangun? Gitu ya. Berapa yang hijaunya? Nanti dilihat per kawasan. Nah, itu tentang lahan hijau atau RTH, ruang terbuka hijau. Ini harus ada gitu ya. Jadi kaitannya di samping dengan lingkungan hidup itu juga dengan kualitas hidup gitu ya. Jadi sekarang kan ada indeks kualitas hidup gitu ya di kota itu dinilai. Nah, ini itu yang kira-kira coba saya sampaikan. Nah, kemudian yang ingin saya sebutnya kalau yang dulu ada survei lahan hijau apakah kita mencukupi atau tidak. Nah, karena pandemi kita coba surveinya lewat Google Earth gitu ya. Saya nanti akan bagi grup Anda ini menjadi 5 kelompok. Kemudian nanti setiap kelompok itu akan saya kasih tugas beberapa begitu ya. Tidak usah survei ke lapangan, tapi melalui Google Earth saja. Gitu ya. Saya coba keluar dulu dari oke.
Saya oke. Saya kembali ke Google Earth dulu, tapi mungkin yang salah satu yang menurut saya bagus itu sementara misalnya Taman Lansia ya. Taman Lansia Cisangkuy. Nah, supaya taman inilah yang ini termasuk memanjang areanya, gitu ya. Ini adalah daerah di Bandung yang menurut saya masih cukup hijau. Nah, di bawahnya banyak aktivitas. Anda nanti bisa lihat pada ini akan saya gunakan sebagai pembanding. Jadi kita lihat nanti luasan seluruh Taman Lansia ini berapa, kemudian luasan tutupannya berapa persen. Ya, jadi, nah untuk menghitung ini, sebetulnya nanti Anda menggunakan Google Earth, menggunakan ini, kita lakukan pembatasan. Jadi kita hitung dulu luas secara keseluruhan. Nah, untuk menentukan luas secara keseluruhan, Anda mungkin sudah pernah ya Anda gunakan begitu yang ini, show ruler ini, kemudian Anda pilih yang polygon. Maka kalau Anda sudah milih polygon, ini Anda akan dapatkan bahwa di sini nanti luasannya berapa. Kalau di sini satuannya Anda bisa rubah-rubah, mau meter, mau feet, atau yang lain. Ini kalau panjangnya dalam, ini panjang kelilingnya dalam meter, maka luasnya juga ini adalah meter persegi. Nah ini kita tinggal mengikuti saja gitu. Jadi kalau saya buat poligonnya di sini, kita ikutin batas hijaunya. Jadi kan batasnya sebetulnya jalan gitu ya. Ini saya akan lakukan digitasi dari lapangan. Jadi saya buat kasar dulu saja. Jadi tinggal diklik di sini. Saya buatnya kasar, nanti akan saya berikan sehingga akan Anda dapatkan luasan. Jadi nanti Anda buat, nah ini kita lihat luasannya berapa? 50.000 meter ini, saya tidak titik. Kemudian Anda bawa ukurnya dari kira-kira ketinggian 2,2 km gitu ya. Terus lakukan zooming gitu ya. Anda lakukan zooming, nah untuk menggeser, nah ini Anda lakukan zooming, kemudian kita bisa lakukan perubahan. Jadi misalnya ini, oh ini nggak pas, saya geser. Jadi ini adalah dengan klik kanan Anda geser gitu posisinya. Nah ini yang nggak pas, Anda tinggal geser. Kalau perlu, wah ini nggak enak bentuknya, saya tambah klik. Sorry. Kalau Anda ini cukup klik kanan, itu akan balik lagi. Ini adalah undo ya, kalau klik kanan itu undo. Jadi Anda bisa lakukan ini. Nah ini yang penting pada saat Anda melakukan perhitungan, kalau Anda mau teliti, Anda lihat Anda ketinggian berapa ini, Anda bisa zoom lagi. Kalau Anda zoom lagi, ini akan kelihatan lagi, oh ini ternyata nggak pas. Gitu ya. Jadi Anda bisa sebetulnya bisa ditambahkan titik ya, saya lupa ntar ya untuk penambahan titiknya. Kita sudah jadi dulu. Nah ini, di klik kanan, ini akan ada titik biru.
sorry, klik kiri tadi ya. Nah, ini saya tambah titik. Ini juga tidak pas, saya klik lagi di sini, tapi kliknya harus pas. Kalau nggak jadi, klik kanan. Ini akan jadi titik biru, oke, ini sudah oke. Tinggal Anda cari lagi tempat-tempat yang menurut Anda masih kurang, gitu ya. Ini Anda bisa zoom, sehingga Anda bisa teliti. Nah, sebetulnya yang ingin saya sampaikan, yang saya minta adalah di samping membuat luasan ini, Anda lihat ini sudah bukan hijau, Pak. Sehingga nanti kita tahu dari keseluruhan luasan yang ada, itu berapa persen sih yang masih tertutup. Itu yang kita sebut sebagai luas tutupan. Nah, Taman Malaysia ini, menurut saya di Bandung ini adalah yang paling rapat. Gitu ya. Jadi kayak ini kan sudah tidak hijau, tapi memang untuk jalan. Gitu ya. Nah, seperti saya minta secara kelompok, nanti Anda melihat ini Taman Lansia ini sebagai standar di Bandung. Ini berapa persen sih tutupannya? Kemudian digunakan untuk apa saja? Nah, Taman Lansia banyak. Nanti juga taman-taman yang lain itu di YouTube itu sudah banyak gitu orang upload videonya. Jadi Anda bisa nanti melihat Taman Lansia dipakai apa saja di bawahnya gitu ya. Maksud saya nanti yang Anda lihat berapa hal. Jadi pertama, luas seluruh taman berapa? Luas tutupannya berapa persen? Nggak usah terlampau detail, gitu ya. Maksudnya bukan detail ya, tidak terlalu akurat, nggak apa-apa, karena kita melihat berapa sih yang tutupannya, kemudian fungsinya apa. Nah, ini nanti dibandingkan dengan luas taman lain yang saya tugaskan nanti. Jadi ada taman yang harus Anda lihat nanti lewat Google Earth. Jadi ada 5 grup. Jadi nanti pembagian kelompoknya kan tergantung sistem, gitu ya. Jadi yang mungkin Anda bisa dulu ya, kalau nanti ternyata Anda masuk ke room pertama, yang harus Anda lihat itu adalah alun-alun Regol. Saya lupa. Sebelum itu saya nggak belum. Sebelum ke situ sebetulnya ada RTH yang baru ya di sekitar Kiara Condong di ini. Belum. Oh, belum. Oh, ini Pasopati, bukan Pasopati. Saya di Bandung sudah ada yang baru. Ini kalau nggak salah. Saya kok jadi bingung. Ini daerah industri ya di Bandung ini. Di Kiara Condong daerah industri. Nah, ini ada yang baru ini. RTH baru. Ini yang Kiara Park gitu ya. Ini ada RTH baru. Soalnya kalau Anda lihat ini semuanya walaupun sekarang sudah mulai berubah begitu ya, sudah lebih banyak yang hijau. Ini adalah RTH baru di apa? Di Bandung ya, di Kiara Condong ini dekat Antapani. Tapi ini enggak, bukan ini yang saya ambil. Tapi untuk yang ada nanti di room 1, Anda akan kebagian di alun-alun Regol. Saya coba lihat dulu sini. YouTube-nya sudah banyak ya. Alun-alun Regol coba. Cicendu, Regol ya.
Itu di tepi sungai di daerah Pasar Luyu, Bandung Selatan, di sebelah dekat Soekarno Hatta. Nah ini juga memanjang dia. Jadi ini mulai dari sana dia memanjang, walaupun sebetulnya yang dibangun itu yang ini. Mulai dari jembatan di sini, pembangunannya sepanjang ini sampai jalan hampir Soekarno Hatta. Ya ini sampai sini sebetulnya pembangunannya. Ini juga banyak fasilitas masyarakat di sini. Nah, Anda lihat berapa sih luasannya? Dan Anda nanti dalam laporan Anda bahwa Anda menghitung luasan ini, membuat titik-titiknya itu pada ketinggian berapa, itu yang harus Anda laporkan. Sehingga nanti kalau orang lain mengikuti membuat hitungan ulang, kalau beda dia tahu, oh beda itu karena beda ketelitian, karena ketinggian yang saya ambil berapa meter. Ya. Oke. Tapi kalau sudah Anda bikin, maksud saya gini, kalau saya bikin poligon, ini misalnya saya bikin pada 700. Misalnya saya mau luasan bangunan ini gitu ya, saya buat sedetail mungkin luasan bangunannya gitu ya. Ya udahlah misalnya seperti ini. Nah, kalau ini sudah jadi, Anda rubah-rubah pun luasannya tetap nggak berubah, gitu ya, luasan di sini tetap. Dia akan berubah itu kalau saya detailkan, jadi ini saya buat 700 misalnya. Kebanyakan. Nggak mau deh kalau lebih dari 700. Harus balik dulu, ini jadi street view. Saya ulangi lagi aja dulu. Nah, atau ini aja lah yang gampang ya. Saya buat ini. Nah, ini saya buat pada 852. Nah, ini saya rubah-rubah ketinggian pun itu luasannya. Hanya tadi kenapa harus dicantumkan itu akan berbeda kalau Anda misalnya dari 1.500 itu mungkin pada saat Anda meletakkan titiknya ini tidak persis di ujung gitu ya. Nah, bedanya di sini. Nah, ini Anda lihat kalau Anda pakai 700 ini sudah kelihatan bahwa saya meleset gitu ya di sini. Jadi pada menentukan titik itu ketinggiannya berapa, itu yang penting. Nah, tadi alun-alun regol. Jadi yang room 1 itu alun regol. Kemudian yang room 2 itu adalah alun-alun Cicendo. Alun-alun, aduh sorry. Alun-alun Cicendo. Ya, itu room 2 karena alun Cicendo. Room Balai Kota Bandung. Nah, ini yang di bagian room 4 itu teras Cikapundung. Ini teras Cikapundung.
Sebetulnya teras Cikapundungnya ini hanya ini, tapi Anda lihat sampai ke sini aja, sampai batas ini, bahwa ini masih hijau. Ini kantor psikologi Angkatan Darat. Nah ini ini area hijaunya. Kemudian ada yang room 5, yang paling kecil itu adalah Babakan Siliwangi. Disebutnya City Forest ya, hutan kota. Itu tadi sebelahnya ini. Nah ini hutan kota Babakan Siliwangi. Jadi kalau teras Cikapundung tadi di sini, ini sebetulnya hampir nyambung dengan hutan Babakan Siliwangi. Jadi Anda lihat, ini tutupannya juga mungkin masih, tapi fasilitasnya juga cukup banyak. Anda lihat searching di YouTube-nya, bawahnya ada apa saja gitu ya. Nah, jadi Anda bandingkan dari segi luasan, kemudian tutupan, jadi berapa persen? Kalau tadi semuanya kan berarti semua kelompok itu harus menghitung yang di Taman Lansia dan yang ditugaskan. Anda kebagian apa? Jadi Anda bandingkan berapa persen tutupannya. Jadi kalau misalnya di Taman Balai Kota mungkin 80% masih tertutup. Kemudian nanti di Cicendo berapa gitu ya. Di Pasir Lui tadi apa? Regol berapa, ini di sini juga berapa di Babakan Siliwangi. Kemudian fasilitasnya ada apa saja. Itu Anda semuanya dari dunia maya ya. Jadi Anda lihatnya dari Google Earth dan YouTube. Anda cari banyak. Nah, itu ya, sampai situ ada pertanyaan? Terutama cara nyari luasnya gitu ya. Oke, saya stop share dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Belum ada, Pak. Ya, Pak. Oke, berarti saya coba bagi kelompoknya sekarang. Kemudian kalau sudah dibagi kelompoknya, Anda saya kasih waktu 10 menit itu untuk apa? Berunding dulu lah, sebenarnya berunding dulu bagaimana caranya Anda akan mengerjakan siapa ditugasi apa gitu setiap kelompok ya. Oke, saya coba buat kelompoknya menjadi 5 kelompok. Ada yang 2, nggak ada yang 2 kan ya? Ada satu orang yang 2. Siapa yang 2 ya? Oke, sudah berkurang. Oke, silakan masuk ke room masing-masing. Hai guys. Hai. Disuruh ngapain sih? Mana? Ayo guys, kita berunding. Di taman-taman. Oh ya. Eko kelompok yang mana? Kan 2 device. Aku mah 1. Tadi di awal 2. Udah dikeluarin. Bosan aing kok. Virus RKL di mana ya kader? Harus beres hari ini. Enggak deh kayaknya mah. Baksil. Hari ini Aku langsung dikerjain. Guys. Hah? Aku belum pernah ke Baksil. Oh, sama aku juga belum pernah. Enggak nanya aja.
Jadi gimana guys cara ngerjainnya? Kapan dikumpulinnya? Nggak tahu. Tadi cara bikin poligon tuh gimana? Di rural. Terus pilih poligon. Bo, mana di mana, Bo? Apa si Vero ya? Di kosan. Ada si Pero. Ada. Nah, nginep si Vero. Nginep. Nemenin aku. Aku kan di kosan sendirian. Enggak sih, tapi ditemenin sama Vero. Ibu habis begadang ya, Bo? Enggak. Begadang nggak sih kemarin kita malam? Enggak. Jam 11 malah aku mau tidurnya kayak. Kenapa gitu kelihatan ini ya, Mil? Menertawakan kebodohan si Vero semalaman. Jadi weh. Nah, Bo, ayo nang ke kosan, Bo. Ini mau wawancara KWU. Oh, Tapi harus lain. harus hadir. Jadi nggak mau lewat Zoom si Akangnya teh. Modus bareng. Alumni. Alumni 15. Jadinya aku pakai alumni 15 ya, Mil. Enggak. Yang dari Ilham teh nggak ada ini, enggak. Saha sih karena Yudit, tahu nggak kalian? Tahu anak Cimahi. JJ. Iya, Budak Cimahi, bener. Kuliah aja pakai Udah motor. jadi miliarder, Bu. Apa? Udah jadi miliarder. Saha nu miliarder? Eta omset siapa yang 15 kan omsetnya minimal 1 berarti udah jadi miliarder. Usaha bapana ketak eta mah usaha bapana terus si eta kerja di orang tuanya. Jadi cenah Apa gitu? apanya material. Oh, orang dia kuliah aja pakai Honda Civic, guys. Hello, lah. Sama Kita pernah ada pakai Honda Civic, bisa main saxophone, bisa nyanyi. Wah, keren. Mana apa? Kan sih yang ngechat sih A-nya. Jadi gimana guys? Back to topic dulu. Ngerjainnya gimana? Jadi aku nangkepnya kan Taman Baksil pakai Google Earth terus dihitung luas Taman Baksilnya heula sabaraha. Nah terus dihitung luas anu masih hijau jeung anu tidak hijau terus kita di kayak berapa persen luas yang tidak hijaunya gitu tah. Iya. Udah sih gitu. Dibandingin sama yang taman lansia tadi kata Bapak teh. Ngomong teh taman yang lain. Oh. Tapi kita emang baksil aja kan ngitungnya mah? Iya. Paling ngumpulin foto-foto taman baksilnya. Kumpulinnya kapan? Tanyain aja si Bapak. Jika nama minggu depan badannya. Minggu depan. Ya udah tuh. Berarti kita selalu pisan kelompoknya tuh sih. Emang. Jadi harus bikin grup lagi. 8.000 meter gak sih? Kalian berapa? Emang ngerjain sekarang gitu? Cuma ngitung luas area. Emang ngerjain sekarang gitu guys? Tadi kata Bapak mah dikasih waktu 10 menit buat kayak ngebagi-bagi siapa ngerjain apa gitu. Ya udah tuh hayu kita bagi-bagi. Sok. Dari tengah hati nggak betul. Google Earth-nya teh berarti harus ngedownload ya, nggak bisa di Google Earth yang di Google gini. Hah? Nah, ya nggak bisa. Nggak tahu atau aing yang nggak bisa gitu. Pokoknya ada aing nggak waktu itu teh pas lihat di Google Earth yang di Google teh nggak bisa lihat apa sih yang ketinggiannya gending. Sama yang ada rurals yang tadi si Bapak mah kan bisa, berarti harus di-download, beneran? Asa ada, Bo. Ya gitu. Coba. Bentar lagi loading. Sok. Share screen bisa nggak sih? Berapa nih kamu? Bisa.
bisa, Bo. Nih aku screenshot ke PC ya.